Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Semangat ya pagi ini ya. Oke, pertama-tama mungkin saya ucapkan selamat ke kalian semua. Selamat datang di kelas 11 jurusan Tata Boga. Kalian sudah melewati 1 tahun di sekolah SMK Negeri 1 dan kita kembali lagi di tahun ajaran 2001-2022. Kalian sudah naik ke kelas 11 ya. Selamat buat kalian semua. Ya ucapkan. Oke, kita ketemu di kelas 11 yang sebelumnya mungkin kita sudah pernah ketemu di kelas 10. Saya Pak Julian, bisa kalian panggil Pak Julian. Kita sudah pernah ketemu di kelas 10 tapi dengan mata pelajaran pariwisata atau kepariwisataan. Dan sekarang di kelas 11, 1 tahun ke depan, kita kembali lagi berjumpa tapi dengan mata pelajaran tata hidang. Saya dikasih kepercayaan untuk mengajar kalian kelas 11 jurusan Tata Boga di mata pelajaran Tata Hidang. Oke, untuk mengawali minggu ini, atau mengawali pembelajaran kita, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa menurut kepercayaan agama masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Baik, untuk minggu pertama atau di awal pembelajaran kita, saya akan memberikan pengantar saja perkenalan tentang apa itu tata hidang atau biasa kita sebut kalau di hospitality itu adalah restoran service. Mata pelajaran restoran service. Jadi apa itu tata hidang atau apa itu restoran service? Nah, buat kalian yang menempuh jurusan tata boga atau memilih jurusan tata boga, ada dua mata pelajar atau ada dua materi materi produktif buat kalian di jurusan tata boga secara garis besarnya. Yang pertama adalah materi tentang unit produksi dan yang kedua adalah materi tentang unit pelayanan. Di unit produksi sendiri mungkin kalian sudah pernah ketemu di kelas 10, sudah banyak ya materinya. Ada pengetahuan bahan makanan, sanitasi hygiene, penanganan bahan makanan. Nanti di kelas 11 sampai kelas 12 mungkin kalian akan ketemu dengan mata pelajaran pengolahan bahan makanan, pengolahan kue, pastry and bakery, dan sebagainya hingga ke ilmu gizi ya. Itu semua adalah materi atau mata pelajaran di unit produksi untuk jurusan tata boga. Sedangkan di unit pelayanan itu hanya ada satu materi atau hanya ada satu mata pelajaran yaitu mata pelajaran tata hidang. Dan tata hidang ini hanya akan kalian temui di kelas 11. Sedangkan di kelas 12 nanti sudah tidak ada materi tata hidang. Jadi mata pelajaran yang saya ajar buat kalian di tata hidang di mata pelajaran tata hidang adalah salah satu mata pelajaran inti di jurusan tata boga. Karena di jurusan tata boga selain kalian harus bisa di unit produksi, kalian juga harus bisa di unit pelayanan. Mungkin bisa dibilang eh, ketika kalian sudah bisa memproduksi sebuah menu, sebuah masakan, diwajibkan dan diharapkan kalian pun bisa untuk melakukan penyajian atau penghidangan dari makanan yang kalian buat. Seperti itu. Jadi, sekali lagi tata hidang itu adalah salah satu mata pelajaran inti di jurusan tata boga. Salah satu mata pelajaran produktif ya, produktif di jurusan tata boga. Oke, kita lanjut untuk pengertian apa itu tata hidang. Tata hidang itu terdiri atas dari dua kata. Yang pertama adalah tata dan yang kedua hidang. Tata
Tata dapat kita artikan sebagai suatu tatanan, suatu aturan, suatu manner dalam melakukan sesuatu. Sedangkan dalam konsep ini adalah hidang. Hidang itu adalah melakukan sebuah penghidangan, penghidangan sebuah makanan maupun minuman. Jadi tata hidang dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang keahlian, kompetensi akan menata, mengatur, atau membuat tatanan yang rapi dalam hal menghidangkan, menyajikan sebuah hidangan. Mau itu bentuknya makanan maupun minuman di bidang hospitality, di bidang pelayanan. Jadi seperti yang saya bilang tadi di awal, di jurusan Tata Boga kalian ada dua materi utama atau dua materi produktif. Yang pertama adalah unit produksi dan yang kedua adalah unit pelayanan. Jadi ketika kalian sudah mempelajari apa itu tata hidang, apa itu mata pelajaran tata hidang, diharapkan siswa di jurusan Tata Boga selain bisa membuat sebuah unit produksi, sebuah menu, sebuah makanan, kalian pun diharapkan untuk bisa menyajikan dan menghidangkan menu kalian, makanan kalian. Entah itu untuk tamu, entah itu untuk orang-orang yang memang membutuhkan jasa kalian. Dalam subjeknya mungkin secara garis besar kita akan mempelajari all about pramusaji atau pelayan restoran. Mungkin dalam bahasa Inggrisnya itu waiter atau waitress. Nah, jadi dalam konsepnya mata pelajaran tata hidang kita akan mempelajari bagaimana cara menjadi seorang pramusaji atau bagaimana cara melayani orang atau tamu ya. Tamu di restoran maupun di hotel pada nantinya. Jadi sudah jelas ya, ketika kalian sudah bisa membuat suatu makanan, sebuah menu, kalian pun diharuskan untuk bisa menyajikan makanan tersebut atau menu tersebut kepada tamu atau orang-orang yang membutuhkan jasa kalian secara profesional dengan etika atau attitude grooming yang standarnya di dunia F&B, di dunia food and beverage. Jadi tidak hanya menyajikan sebuah piring di depan tamu, tapi harus ada etikanya, harus ada rules-nya bagaimana melayani seseorang. Tuh. Dalam konsepnya kita akan berdasarkan di dunia F&B, kita akan berdasarkan secara profesionalnya menjadi seorang pramusaji di restoran ataupun di hotel. Mungkin itu saja pengantar dan perkenalan dari saya akan materi atau mata pelajaran tata hidang, ilmu tata hidang. Nanti di minggu depan kita akan ketemu dengan materi pertama. Ini bukan materi ya, ini hanya perkenalan aja, ini hanya pengantar tata hidang saja. Nanti kita akan ketemu di materi pertama, materi tentang menu atau bill of fare. Tapi sebelum kita ketemu di materi menu, saya ingin memberikan tugas buat kalian mencari tentang apa itu menu, jenis-jenis menu, dan fungsi serta kegunaannya. Agar kita satu frekuensi nantinya ketika membahas di minggu depan. Oke, lampiran tugasnya akan saya lampirkan di e-learning. Silakan kalian baca saja dan ikuti bagaimana tugasnya. Oke, mungkin cukup sekian pengantar tata hidang, pengawal tata hidang di minggu ini. Saya ucapkan terima kasih buat kalian sudah mengklik link video ini dan sampai jumpa di minggu depan di materi menu atau bill of fare. Sekali lagi saya ucapkan selamat datang di kelas 11 jurusan Tata Boga. So, akhir kata saya ucapkan terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.